Oke, lanjut ke soal nomor 7. Nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X plus 60 sama dengan negatif setengah untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari 180 derajat. Nah, di situ ada sin 2X plus 60 sama dengan negatif setengah. Maka sin 2X ditambah 60 itu sama dengan sin berapa yang hasilnya setengah, yang min setengah. Maka dia adalah berapa? 210. Oke, ingat kembali bahwa sin X sama dengan sin alfa. Maka yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Yang kedua, X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360. Nah, kita terapkan itu, maka menjadi yang pertama 2X ditambah 60 sama dengan 210 ditambah K kali 360. Kedua ruas dikurangi 60, maka 150 plus K kali 360. Kedua ruas bagi 2, 75 ditambah K kali 180. Ketika K-nya 0, X-nya adalah 75. Ketika K-nya 1 sudah lebih ya, karena ini intervalnya hanya 0 sampai 180. Maka hanya 75 yang memenuhi. Yang kedua, 2X ditambah 60 sama dengan 180 dikurangi 210 ditambah K kali 360. Sederhanakan dulu, 2X ditambah 60 sama dengan negatif 30 ditambah K kali 360. Kedua ruas dikurangi 60 menjadi negatif 90 ditambah K kali 360. Bagi 2, maka negatif 45 ditambah K kali 180. Ketika K-nya 1, maka X-nya adalah 135. Ketika K-nya 2 sudah lebih dari 180 ya, maka yang memenuhi 75 dan 135. Itu. Bisa? Oke. Ini alternatif pertama. Alternatif kedua, kalian bisa substitusikan ya dengan memasukkan di sini, misalkan ini ada 0, 30, 30, 45, 75, 75, dan 105, 135. Ya, yang kembar yang sama itu adalah 30, 30, 75, 75, 105, 135. Kita coba, misalkan 30. Sin, ini alternatif kedua, kita uji coba. Misal saya substitusi 30, 2 kali 30 ditambah 60. Apakah sama dengan negatif setengah? Sin 2 kali 30 itu 60, tambah 60, sin 120. Sin 120 itu di kuadran 2, maka dia tidak mungkin negatif. Sin 120 itu hasilnya adalah setengah akar 3. Jadi 30 nggak memenuhi. Nah, jangan memilih yang ada 30-nya. Kita coba 75 di sini. Maka, misal ini uji coba pertama, uji coba kedua, sin 2 kali 75 ditambah 60. Apakah hasilnya sama dengan negatif setengah? Nah, 2 kali 75 itu 150, tambah 60 itu 210. Sin 210 itu adalah min setengah, sama. Ya, maka jawabannya kalau enggak C ya D. Uji coba lagi, misalkan 105 misalkan. Kita masukkan sin 2 kali 105 ditambah 60. Maka sama dengan sin 2 kali 105 itu 210 tambah 60, 270. Sin 270 itu negatif 1. Maka
105 nggak memenuhi. Ya, maka jawabannya adalah D. Itu kalau kita mau uji coba. Bisa? Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 tangen X min pi per 3 min 1 sama dengan 0 dengan interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2 pi adalah, nah, akar 3 tangen X min pi per 3 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka akar 3 tangen X min pi per 3 itu sama dengan 1. Maka tangen X min pi per 3 kedua ruas dibagi akar 3 dirasionalkan menjadi sepertiga akar 3. Nah, tangen berapa yang hasilnya sepertiga akar 3? Itu adalah tangen 30. Maka sama artinya dengan tangen pi per 6. Nah, ingat kembali bahwa ketika ada tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali Pi. Nah, ini kita gunakan rumus ini. Maka ini X pada rumus, ini alfanya. Maka menjadi X min Pi per 3 sama dengan Pi per 6 ditambah K kali Pi. Kedua ruas ditambahkan Pi per 3, maka Pi per 6 ditambah Pi per 3 ditambah K kali Pi. X sama dengan, samakan penyebutnya, Pi per 6 ditambah 2Pi plus K kali Pi. Pi ditambah 2Pi itu 3Pi, bagi 6 berarti Pi per 2 ditambah K kali Pi. Nah, karena di sini intervalnya 0 sampai 2Pi, maka ketika K-nya 0, X-nya adalah Pi per 2. Ketika K-nya 1, maka X-nya adalah 3 per 2Pi. Maka jawabannya adalah Pi per 2 dan 3 Pi per 2. Jawabannya adalah yang C. Itu. Alternatif lain sama dengan nomor sebelum-sebelumnya. Kita bisa uji coba, masukkan di sini mana yang sama dengan 0, itulah jawabannya. Itulah himpunan penyelesaiannya. Itu. Paham? Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nomor 9, himpunan penyelesaian persamaan tangen kuadrat 3 alfa sama dengan 1. Dengan alfa lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, di situ tangen kuadrat 3 alfa sama dengan 1 dengan alfanya lebih dari atau sama dengan 0 derajat kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Tangen kuadrat 3 alfa sama dengan 1, maka tangen 3 alfa itu sama dengan plus minus 1, ya. Artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah tangen 3 alfa sama dengan 1, atau yang kedua tangen 3 alfa sama dengan negatif 1. Kita selesaikan satu persatu dengan rumus tadi. Tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Nah, sehingga di sini tangen 3 alfa sama dengan tangen berapa yang hasilnya 1? Tangen 4, 5. Maka 3 alfa sama dengan 45 ditambah K kali 180. Kedua ruas dibagi 3, maka alfa sama dengan 15 plus K kali 60. Ketika K-nya 0, alfanya 15. Ketika K-nya 1, alfanya 75. Ketika K-nya 2, alfanya 135. Karena ini intervalnya 0 sampai 90, maka 15 dan 75 yang memenuhi. 135 tidak memenuhi. Yang kedua, tangen 3 alfa sama dengan tangen berapa yang hasilnya negatif 1? Tangen 135.
Maka 3 alfa sama dengan 135 ditambah K kali 180. Kedua ruas dibagi 3, maka menjadi 45 ditambah K kali 60. Ketika K-nya 0, alfanya 45. Ketika K-nya 1, alfanya 105. Karena intervalnya 0 sampai 90, 45 memenuhi, 105-nya tidak. Maka jawabannya adalah 15, 45, dan 75. Jawabannya adalah yang B. Itu. Alternatif lain kalian bisa substitusikan ke sini ya. Nah, kalau kita substitusikan 0 misalkan, 3 kali 0 itu 0. Berarti tangan 0 kuadrat tidak mungkin hasilnya 1. Maka jawaban A salah. Nah, kita coba misalkan 45. Kalau misalkan 45 ini memenuhi, maka jelas jawabannya adalah B. Karena 45 hanya ada di pilihan A dan B, sedangkan A tidak mungkin. Nah, ini alternatif pertama. Alternatif kedua, kita uji coba. Kita substitusi 45. Maka tangen 3 kali 45 kuadrat sama dengan, apakah sama dengan 1? Nah, 3 kali 45 itu adalah tangen 135. Kalau dikuadratkan, tangan 135 itu negatif 1. Kalau dikuadratkan, hasilnya adalah 1. Nah, 45 memenuhi. Jelas jawabannya adalah B. Itu kalau kita mau uji coba. Ya, itu. Paham? Oke. Lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10. Himpunan penyelesaian cos kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 kurang dari 2pi. Nah, di situ diketahui cos kuadrat X dikurangi sin X dikurangi 1 sama dengan 0 dengan intervalnya X lebih dari 0 kurang dari 2pi. Nah, coba ingat kembali identitas trigonometri untuk mengubah cos kuadrat X, bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, kita gunakan identitas trigonometri ini untuk mengubah bentuk sehingga ini bisa diubah dalam bentuk sin. Maka menjadi 1 min sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 1, 0 ya. Maka min sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Kedua ruas dibagi min 1 atau dikalikan min 1, maka sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan 0. Kita faktorkan, keluarkan sin X-nya, maka sin X ditambah 1. Nah, sin X sama dengan 0 atau sin X sama dengan negatif 1. Nah, sin berapa yang hasilnya 0? Bisa 0, bisa 180, bisa 360. Sin berapa yang hasilnya negatif 1? Sin X sama dengan 270. Nah, tetapi di sini intervalnya adalah 0 sampai 2pi. Maka 0 nggak memenuhi, 360 juga nggak memenuhi. Maka yang memenuhi adalah 180 dan 270. Maka X-nya adalah pi dan 3pi per 2 atau 3 per 2pi. Maka hasilnya adalah yang E. Itu. Paham? Oke. Lanjut nomor 11. Penyelesaian persamaan akar 2 cos X ditambah akar 6 sin X sama dengan 2 dengan interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Maka akar 2 cos X ditambah akar 6 sin X sama dengan 2. Untuk interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Nah, coba ingat kembali bentuk
persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi K kali cos X min theta sama dengan C. Dengan K itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan tangen theta itu adalah B per A. Dengan syarat jika A-nya positif, A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, maka theta di kuadran 1. Ketika A-nya lebih dari 0, ketika A-nya kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0, maka theta di kuadran 2. Ketika A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, maka theta di kuadran 3. Di kuadran 3 ya ini. Ketika A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0, maka theta di kuadran 4. Nah, kita gunakan bentuk ini untuk menyelesaikan soal nomor 11. Nah, yang mana yang sebagai A di sini? A itu adalah bilangan di depannya cos. Maka ini adalah A, ini B, ini C. Nah, kita cari dulu K-nya. Akar A kuadrat ditambah akar B kuadrat. Akar A kuadrat ditambah B kuadrat, maka menjadi akar 8 ya, atau 2 akar 2. Tangen theta sama dengan B per A, berarti akar 6 per akar 2 sama dengan akar 3. Karena B-nya positif, A-nya juga positif, maka theta ada di kuadran 1. Tangen berapa yang hasilnya akar 3? Yaitu 60. Maka bentuk ini, persamaan ini, bisa kita ubah menjadi K-nya adalah 2 akar 2 dikali cos X min 60 sama dengan 2. Kedua ruas dibagi 2 akar 2, maka menjadi cos X min 60 sama dengan setengah akar 2. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Cos 45. Maka yang pertama, ingat ketika ada cos X sama dengan cos alfa, maka yang pertama X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Yang kedua, X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2pi. Nah, kita ubah dulu dalam bentuk pi untuk memudahkan. Maka menjadi cos X min 60 itu adalah pi per 3, 45 itu adalah pi per 4. Maka yang pertama adalah X min pi per 3 sama dengan pi per 4 ditambah K kali 2pi. Maka X sama dengan, kita samakan penyebutnya langsung ya, 12 dibagi 4 itu 3pi, ditambah 12 bagi 3 itu 4pi. Maka hasilnya adalah X sama dengan 7pi. X sama dengan 7pi per 12 ditambah K kali 2pi. Ketika K-nya 0, maka X-nya adalah 7pi per 12. Maka jelas jawabannya adalah kalau nggak B ya, C. E juga ada. Maka ini A nggak memenuhi, D nggak memenuhi. Pilihannya tinggal B, C, dan E. Nah, kita masih ada rumus yang kedua, yaitu
X min Pi per 3 sama dengan min Pi per 4 ditambah K kali 2Pi. Maka samakan penyebutnya langsung ya. Min 3Pi harusnya. Sama dengan tadi, hanya yang depan adalah min ya. Maka min 3Pi ditambah 4Pi per 12 ditambah K kali 2Pi. Kita sederhanakan menjadi X sama dengan Pi per 12 plus K kali 2Pi. Ketika K-nya 0, maka jawabannya adalah Pi per 12. Maka jawabannya adalah yang B. Bisa?